Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sebelum saya memulai konten tentang perkara yang dimakruhkan di bulan puasa, mari kita sama-sama tingkatkan takwa kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga berbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan puasa di sini ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ya, ini hadisnya, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman, wahtisaban, dan karena menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, maka diampuni bagi kalian apa yang telah berdahulu daripada dosa kalian. Dan hadis yang kedua, man qama Ramadan, barang siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan, maka di situ ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, maka diampuni bagi kalian apa yang telah terdahulu dari dosa kalian, dengan catatan imanan wahtisaban, karena iman dan karena menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua hadis. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, dan man qama ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Jadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, orang yang qiyamul lail di bulan Ramadan karena iman dan karena wahtisaban, menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni apa yang telah berdahulu dari dosa kalian, apa yang telah berlalu dari dosa kalian. Itu dengan catatan imanan wahtisaban. Seperti contoh, kita qiyamul lail itu salat tarawih, itu sudah termasuk qiyamul lail. Kita tadarus Al-Quran, mengaji Al-Quran, itu juga termasuk qiyamul lail. Tapi dengan catatan kita harus karena iman dan karena wahtisaban. Kalau kita hanya takut kepada orang tua kita, ustadz kita, itu percuma, tidak termasuk imanan wahtisaban. Jadi memang kita harus mempunyai niatan yang benar di bulan Ramadan, karena akan diampuni dosanya apa yang telah berlalu, dosa yang telah diperbuat oleh kalian. Dan saya di sini akan menjelaskan tentang apa yang dimakruhkan dalam bulan puasa Ramadan. Jadi perkara yang dimakruhkan ini lebih baik dihindari untuk bagi soim orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kajian kitab ini saya ambilkan dikutip dari kitab Tuhfatul Tullab, fikihnya Imam Syafi'i, yakni babu ma yukrahu fis shaum, babnya menjelaskan apa yang dimakruhkan daripada bulan puasa. Wa huwa asyratun, yakni ada 10 perkara yang dimakruhkan di bulan puasa. Di kitab Tuhfatul Tullab itu ada 10 perkara yang dimakruhkan di bulan puasa. Yang pertama ialah musyatamah. Musyatamah di sini kalau bahasa Jawanya itu misu. Orang yang biasa misu di sini. Misui, jarine wong Jawa itu sering misu. Nah, ini makruh. Kalau ketika kita berpuasa, kita berkata jorok. Kata Indonesianya itu berkata jorok. Misui, jarine wong Jawa itu misui. Itu makruh. Perkara yang dimakruhkan yang pertama. Dan di situ bisa menjadi haram. Misui di situ bisa menjadi haram dengan catatan fa in syattamahu ahadun falyakul inni shaim. Bila berkata joroknya, misuinya kepada satu orang, dan di situ orang berkata saya ini orang yang berpuasa, jangan dipisui, itu bisa menjadi haram. Orang yang misui tadi, orang yang berkata kotor tadi, itu bisa menjadi haram. Yang awalnya makruh bisa menjadi haram karena mengatakan kepada sesama orang yang berpuasa di situ. Itu yang pertama, kita hindari misui. Jadi yang biasa orang itu misu kepada orang lain dengan kebiasaan misu, sulit bicara
meskipun itu tidak disengaja, kalau karena sudah biasa itu sulit. Untuk tidak misu itu sulit. Jadi kita jangan sampai misui, cari wong Jawa misui. Musyatamah itu perkara yang makruh yang pertama. Wa ta'khiru fitrin, dan juga mengakhirkan berbuka. Jadi ketika kita berbuka sudah adzan maghrib, kita hendaklah berbuka dulu, karena itu termasuk dari sunnah di bulan puasa. Kalau kita mengakhirkan maka menjadi makruh, ta'khiru fitrin. Jadi orang yang mempunyai bertujuan saya ingin sholat dulu, bukanya nanti belakangan, karena itu merupakan fadilah, katanya orang biasanya seperti itu, karena merupakan keutamaan. Kita sholat dulu, bukanya di akhir-akhir, itu salah. Ternyata takhiru fitrin di sini itu perkara yang dimakruhkan. Mengakhirkan berbuka puasa itu makruh bagi orang yang mempunyai tujuan tadi, ingin sholat dahulu dan menganggap itu sebuah keutamaan, sebuah fadilah di situ. Itu jangan, itu makruh, perkara yang dimakruhkan di bulan puasa. Jadi hendaknya kita batalkan dulu puasa kita dengan cara minum atau dengan cara apa, kita makan kurma baru kita sholat, tidak apa-apa. Intinya jangan sampai takhiru fitrin, mengakhirkan berbuka puasa. Itu perkara yang kedua yang dimakruhkan dalam berpuasa. Yang ketiga itu mudhu ilkin. Mudhu ilkin di sini jarine wong Jawa mamah mut-mutan, ngemamah maksudnya di situ makanan bayi. Ketika ibu-ibu itu mempunyai bayi mendulang, jadi awalnya makanan itu atos dilemeskan dengan cara pakai mulutnya si ibu, kan seperti itu. Itu termasuk yang dikatakan mudhu ilkin, mamah mut-mutan. Lah di situ makruh juga ibu yang mendulang anaknya, mendulang mari apa dulang apa yang sekiranya masih atos, kan itu dimamah dulu oleh si ibunya. Maka mamahnya di situ mudhu ilkin, mamah mut-mutannya di situ, itu perkara yang dimakruhkan. Karena kenapa kok dimakruhkan di kitab ini? Karena dimakruhkannya itu bisa mengumpulkan ludah yang banyak. Nah, ketika sudah mengumpulkan ludah otomatis kan ditelan oleh si ibu. Nah, itu termasuk perkara yang dimakruhkan dalam puasa Ramadan. Wa dzuqu ta'amin, dan yang keempat perkara yang dimakruhkan, yang keempat dzuqu ta'am, yaitu menyicipi makanan. Ini biasanya bagi para wanita di sini, menyicipi makanan. Jadi ketika kita, ibu kita atau saudara kita yang perempuan ketika menyicipi makanan jangan boleh, karena menyicipi makanan itu perkara yang dimakruhkan. Ya tidak batal, cuma makruh di situ. Dzuqu ta'amin. Kenapa kok dikatakan makruh di situ? Menyicipi makanan di sini kok dikatakan makruh? Khaufan wusul ila halqihi, karena khawatir terjadi hingga di situ sampai ketelan, kan seperti itu. Khaufan wusul ila halqihi, karena khawatir sampainya cicipan makanan tadi ketelan ke perutnya, khawatir di situ. Makanya dikategorikan perkara yang dimakruhkan di bulan puasa. Dzuqu ta'am, yaitu menyicipi makanan. Itu sudah perkara yang dimakruhkan yang nomor 4. Jadi kita hindari menyicipi makanan. Yang kelima wahtijamun wahajamun. Ini yang kelima dan yang keenam. Nyantuk di situ, nyantuk darah di situ. Nyantuk, orang yang menyantuk, orang yang dicantuk itu sama-sama dimakruhkan. Kalau orang yang dicantuk di situ karena melemahkan nantinya di situ. Kalau orang yang nyantuk itu tidak aman, alasannya seperti itu. Jadi nyantuk, orang yang dicantuk, baik orang yang nyantuk itu dimakruhkan di bulan puasa. Itu perkara yang dimakruhkan yang nomor 5 dan yang nomor 6. Yang nomor 7 waqublah, dan juga mencium. Waqublah illam tahruk syahwatan. Waqublah illam tahruk syahwatan, yaitu mencium dengan catatan bila tidak berubah kepada syahwat. Nah, ketika kita mencium, baik kita mencium adik kita atau mencium adik bayi-bayi atau mencium saudara-saudara kita dengan catatan tidak berubah menjadi syahwat, itu makruh di bulan puasa. Jadi janganlah kalian mencium siapa saja di bulan puasa, karena di situ makruh dengan catatan illam tahruk syahwatan. Akan tetapi bila berubah menjadi kesyahwat, menciumnya sampai dengan rasa syahwat, itu haram, bukan makruh lagi, batal puasa sampean. Jadi harus berhati-hati dengan mencium ini. Soalnya anak muda sekarang itu banyak yang pacaran seperti itu.
Jadi mencium ilam tahruk syahwatan, yang tidak merubah menjadi syahwat itu makruh. Kalau sampai syahwat menciumnya di bulan puasa itu haram. Jadi kita hindari. Itu perkara yang dimakruh, ini hindari. Karena kenapa? Kalau kita sudah menghindari perkara yang makruh, maka insya Allah perkara yang haram juga kita hindari. Itu barusan kublah mencium itu perkara yang dimakruhkan yang nomor 7. Yang nomor 8 di sini wadukhulu hamamin, yaitu masuk ke kamar mandi. Nah, ketika masuk kamar mandi itu juga makruh, perkara yang dimakruhkan di bulan puasa. Karena kenapa kok bisa dimakruhkan hanya masuk ke kamar mandi? Karena masuk ke kamar mandi itu li'annahu yud'afu, karena dukhulu hamam, masuknya ke kamar mandi itu dapat melemahkan badan kita, karena di situ hawanya dingin. Itu karenanya dimakruhkan. Wa siwaku ba'da zawal, dan juga yang nomor 9 di sini, siwak di sini setelah bergesernya matahari di atas jam 12, sikatan di sini. Kalau orang sekarang ini iya sikat, siwak itu orang sekarang sikat gigi setelah bergesernya matahari, itu perkara yang dimakruhkan. Jadi kalau sudah jam 12 ke atas jangan kita menyikat gigi kita, jangan, karena di situ makruh. Alasannya li'annahu yazilul khuluf, karena menyikat gigi, nyikat gigi setelah jam 12 ke atas itu dapat menghilangkan berubahnya bau mulut. Kan kalau bulan puasa mulut kita tuh kita bau. Nah itu kalau kita sikatan setelah zuhur, setelah jam 12 ke atas itu makruh, karena dapat menghilangkan bau mulut kita. Gak apa-apa meskipun mulut kita bau, karena memang kita berpuasa. Itu nanti di akhirat lebih harum daripada bau misik, itu baunya mulutnya orang yang berpuasa. Wa nadharun lima yahillu lahu tamattu'u bihi bisyahwatin, ini perkara yang dimakruhkan juga, melihat terhadap perkara yang halal dengan rasa syahwat. Seperti contoh kita ke istri kita, itu kan sudah halal istri kita, jadi melihatnya itu dengan rasa syahwat itu makruh, biasa makruh. Tapi kalau dengan orang lain, perempuan yang tidak halal bagi kita, itu haram di situ hukumnya bagi orang yang berpuasa. Itu perkara-perkara yang dimakruhkan di bulan puasa. Yang pertama tadi musyatamah, yaitu misui hari ini wong Jawa. Yang kedua takhiru fitrin, mengakhirkan berbuka, ini makruh. Wa mut'u ilkin, mamah mut-mutan, biasanya ini ibu-ibu yang nyuapin bayinya. Yang keempat zuku ta'amin, menyicipi makanan. Ini yang keempat, menyicipi makanan itu juga makruh, karena khawatir terjadi masuk ke perut, di situ masuk ke tenggorokan, khaufan wusul ila halqihi. Yang kelima dan yang keenam itu wahtijamun wahajamun, orang yang nyantuk dan orang yang dicantuk. Dan juga di situ kublah, yang ketujuh kublah, ini mencium ilam tahruk syahwatan, yang sekiranya tidak berubah terhadap rasa syahwat. Kalau berubah terhadap rasa syahwat di situ, maka di situ haram. Yang kedelapan dukhulu hamamin, yang kedelapan dukhulu hamam, masuk ke kamar mandi karena dapat melemahkan, itu juga makruh. Yang kesembilan siwak ba'da zawal, sikat gigi setelah zuhur, itu makruh, dimakruhkan di bulan puasa karena dapat menghilangkan bau mulut kita. Biarkanlah mulut kita bau kalau ketika kita berpuasa. Wa nadhurun lima yahillu, dan juga yang ke-10 melihat terhadap sesuatu yang halal dengan rasa syahwat, itu makruh. Kalau melihat terhadap sesuatu yang tidak halal dengan rasa syahwat itu haram di situ. Jadi barusan yang saya kaji itu 10 perkara yang dimakruhkan di bulan puasa. Saya kutip dari kitab Tuhfatul Tullab. Nah, kitab Tuhfatul Tullab di sini menyebutkan perkara yang dimakruhkan di bulan puasa. Tadi ada 10, diantaranya sudah saya sebutkan. Dan juga hadis yang pertama yang saya sebutkan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, maka bagaimana ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Jadi orang yang berpuasa di bulan Ramadan, orang yang qiyamul lail di bulan Ramadan karena iman dan karena menginginkan pahala dari Allah,
maka di situ akan dimaafkan bagi kalian apa yang telah berlalu daripada dosa kalian. Jadi dosa-dosa yang sebelumnya sudah dikerjakan, sudah dilaksanakan dosanya, itu diampuni oleh Allah kalau catatannya karena iman dan karena wahtisaban di situ. Karena kita iman dan karena kita menginginkan pahala dari Allah. Jadi di bulan Ramadan kita semaksimal mungkin untuk kita melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dengan niat murni karena kita iman kepada Allah, menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kita harus lebih semangat lagi ibadahnya di bulan Ramadan karena banyak keistimewaan di bulan Ramadan. Ada sholat tarawih, ada tadarus Quran, kita bisa mengaji Al-Quran, yang mana kalau tidak di bulan Ramadan kita kebanyakan orang sulit untuk membaca Al-Quran. Akan tetapi itulah keistimewaan di bulan Ramadan, kita bisa ngaji setiap malam, ada tadarus Quran, sholat tarawih di situ. Bisa juga kita sholat malam karena di salah satu malam di bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar, malam yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Cukup sekian dari saya, ini pembahasan tentang perkara yang dimakruhkan di bulan puasa. Jadi hindari apa yang dimakruhkan di bulan puasa. Kalau sampean sudah menghindari dari perkara yang makruh, insya Allah sampean juga menghindari perkara yang haram di bulan puasa. Jadi berpuasalah semaksimal mungkin karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Itu banyak keistimewaan di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pengajian kitab Tuhfatul Tullab ini mengandung manfaat bagi kalian semua, dan juga jangan lupa di-share bagi teman-temannya, karena ketika kalian nge-share video tentang apa itu perkara yang dimakruhkan puasa, apa itu arti puasa, karena bagaimana cara kita berpuasa, itu share semua. Bagaimana sekiranya kalian juga mendapatkan pahala apabila orang tersebut mengetahui dan melaksanakan, kalian juga mendapatkan pahala. Jadi jangan lupa di share, dan juga saya tidak keberatan lagi apabila di subscribe dan juga di like. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.